Kita kasih kesempatan dulu buat sahabat jiwa yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Koko Ruben untuk semuanya. Saya Dewina. Di sini saya kan tadi udah mendengarkan Ustadz sama Koko. Saya kan selama ini kan tulang punggung keluarga, tapi keluarganya itu cuma anak saya kan, anak-anak saya yang SMA sama SMP. Saya kan kerjanya serabutan lah gitu Ustadz kan, kayak freelance gitu, jadi kadang ada, kadang enggak. Kalau denger Koko sholat saya jadi malu, Koko aja yang mualaf aja sholatnya rajin, sedangkan saya yang Islam dari lahir aja, saya tuh sholat aja tuh udah lama jarang sholat Ustadz. Masya Allah, siap. Karena saya apa? Saya kerja untuk hidupin anak-anak saya itu, sampai saya itu dipanggil kepala sekolah TU karena anak saya nggak bisa ikut ujian karena belum bayar kan gitu. Sedangkan kadang kan yang kerjaan yang saya pegang ini kadang misalkan hari ini saya kerja belum tentu langsung dibayar Ustadz kan. Kadang berapa hari baru dibayar gitu kan. Nah kadang saya saking marahnya sama diri saya sendiri gitu kan. Kok saya kayak gini gitu loh, kok Allah kayaknya nggak adil sama saya gitu. Saya lagi tuh pernah sholat mulu apa gitu tapi kenapa nggak ada. Iya, Masya Allah. Saya juga. Masya Allah. Kisah yang luar biasa, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan antara dunia dan kehidupan atau memilih pemilik kehidupan dan pemilik dunia. Saya memahami yang beliau rasakan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang punya anak-anak yang ditanggung oleh beliau sendiri. Tapi ada satu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat ke-65, surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Menjelang bagian akhir ayat kedua, Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Kalau kamu memperbaiki hubunganmu denganku. Nah, ini berkaitan sama niat. Teman-teman sholatnya itu untuk apa dan untuk siapa? Cuman ikut-ikutan doang atau betul-betul untuk Allah? Karena apa? Kalau untuk Allah, apapun kondisi dan keadaannya, pasti sholat. Pasti sholat. Pasti sujud sama Allah. Sujud sama Allah bukan karena dikasih hidup. Bukan karena dikasih rezeki. Nggak ada rezeki sekalipun, artinya mungkin lagi sakit, mungkin lagi susah, kita tetap sujud. Kenapa? Allah memberikan sebuah pembelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kaya tajir melintir dihabiskan semuanya sama Allah. Bisnisnya dihancurkan. Istrinya meninggalkan dan hanya tersisa satu dan anak yang meninggal semuanya. Tapi tetap sujud. Makanya Allah menggambarkan apa? Tentang kesabaran yang paripurna, itu kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi membangun hubungan yang baik dengan Allah. Artinya kita mulai tata sholatnya. Sholat yang seperti apa yang Allah cintai? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ibaratnya ngadang Allah di jalanan. Sebelum qomat itu selesai. Artinya berkaitan dengan pekerjaan, minta sama Allah. Saat kita memperbaiki, ya Allah saya nggak mau terus-terusan kayak begini. Saya nggak mau menggunakan nikmat yang kau berikan itu menjadi jalan untuk aku maksiat. Ya Allah, aku nggak mau. Tolong berikan rizki yang aku tuh lebih mudah untuk beribadah kepada engkau. Sehingga aku bisa menjadi hambamu yang bersyukur. Lewat ibadah yang aku kerjakan. Boleh berdoa kayak begitu? Boleh. Nanti ketika hubungan kita sudah baik dengan Allah, Allah kasih solusinya. Lihat. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah kasih kecukupan. Saya memahami apa yang kakak rasakan, tapi Al-Quran bicara selalu bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kenapa? Keinginan kita itu dorongannya hawa nafsu. Tapi keinginannya Allah pasti kebaikan walaupun pahit ketika kita makan di awalnya. Allah nggak ngasih tahu kamu harus bagaimana dan seperti apa. Allah cuma bilang perbaiki hubunganmu denganku, maka nanti aku yang menyelesaikan semua urusan duniamu. Ada lagi sahabat jiwa yang mau bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratih, saya
seorang wanita yang orangnya itu suka banget tentang kehidupan dunia. Oke. Sedangkan Allah itu kasih kenikmatan sebanyak itu gitu ya Ustadz. Tapi aku ini jadi manusia kok kayaknya kurang gimana ya. Sholat aja gitu ya, sholat aja 5 waktu. Kadang-kadang masih bolong-bolong gitu Ustadz. Ya. Ketika ada panggilan, waktunya sholat, kenapa saya itu masih mengutamakan, memprioritaskan kebahagiaan aku untuk mencari dunia yang gemerlap ini gitu loh. Iya. Sampai segitunya aku jadi manusia, emang hati aku ini udah terlalu tertutup dengan dunia gitu, atau emang Allah itu udah gak mau memberi, apa ya, ibaratnya maaf pada saya gitu, ampunan ke aku. Baik. Untuk membuka hatiku gitu Ustadz, sampai sekeras itukah aku gitu. Baik, Masya Allah. Terus aku harus gimana gitu Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, setiap orang punya warnanya masing-masing. Ujian satu dengan yang lain gak pernah sama. Dan jangan pernah merasa bahwa ujian kita yang paling berat. Kita coba definisikan dulu tentang syukur. Kalau ditanya, kamu sudah bersyukur belum? Sudah, saya sudah bersyukur. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kita tahu definisi secara konkret dari syukur itu apa? Banyak dari kita nggak tahu. Bersyukur itu mengkonversi semua nikmat yang Allah berikan jadi amal soleh. Itu syukur. Artinya apa? Dikasih badan yang sehat, syukurnya apa? Ibadah. Dikasih mulut, apa syukurnya? Ngomong yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau enggak diam. Enggak dipakai buat memfitnah orang, enggak dipakai untuk mencela orang, enggak. Mulut dipakai buat apa? Zikir, ngaji, solawat dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya sederhana. Kenapa nama Allah yang paling akhir itu adalah As-Sabur? Allah tuh sabar nungguin kita taubat. Walaupun kita seringnya nggak tahu diri sama Allah. Allah tuh sabar ngelihat kita pakai nikmat yang Allah kasih dalam kemaksiatan kepada Allah. Padahal dilihat sama Allah. Ucapan yang keluar dari mulut kita membicarakan orang lain, Allah mendengar, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah? Allah nunggu kita. Nunggu kita untuk selalu bertaubat. Dan hidayah itu selalu ada di sekeliling kita. Pertanyaan sederhana. Mau gak kita menikmati setiap sajian hidangan hidayah yang Allah berikan itu menjadi sebuah kebaikan sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah yang sudah memberikan kita hidup. Seorang ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita hari ini masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka ada maksud besar. Allah pingin hidup kita hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan hari ini sama dengan kemarin celaka kita. Celaka, sama aja rugi. Apalagi kalau downgrade. Berarti harus level up, naik terus, meningkat. Artinya keistiqomahannya kita jaga. Dalam apa? Dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga sangat berpengaruh. Hati-hati dengan circle toxic. Jadi teman-teman pilih teman itu yang ketika azan yuk sholat. Ya, ketika ada flyer kajian berangkat ngaji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat kita ini bisa menjadi penentu menuju surganya kita atau nerakanya kita. Bukan sholat karena ada maunya, tapi sholat itu adalah kewajiban. Ya, sama kayak halnya akhirnya yang disalahkan, terkesan doanya tidak terjawab. Bukan tidak terjawab, bahkan setiap tetes air mata kita yang keluar aja Allah tahu. Itu pasti.